semoga bisa kerja lagi, terus ketawa-tawa lagi. Jadi kan semua orang pada nungguin. Kondisi Olga Syaputra yang masih terbaring di rumah sakit Singapura tak hanya mendulang rasa prihatin. Rasa rindu dan kangen kepada canda tawa Olga juga mulai menggelitik. Mulai dari teman sesama host dahsyat, karyawan-karyawan restorannya hingga teman-teman terdekat. Semua merindukan Olga ke tengah mereka. Dan di tengah kerinduan sahabat-sahabat Olga itu, Billy yang baru saja pulang dari menjenguk Olga di Singapura kemarin justru terlihat murung dan sedih memikirkan sang kakak. Iyalah, selalu sering kelihatan seperti itu. Makanya gue juga dia udah banyak pikiran. Ya akhirnya gue bercanda-bercanda aja bikin dia ketawa gitu. Bang Meli kan baru pulang dari Singapura, cuman aku belum banyak komunikasi. Kalau misalnya untuk ngeliat mukanya, ya pastilah. Maksudnya keluarga lagi sakit juga kan pasti, apalagi dia sebagai adik kandungnya juga pasti sedih. Sama lah halnya kalau misalnya Arafi sakit juga aku pasti nggak mungkin senang-senang dong, pasti aku sedih. Ya jangankan Cika, semua orang juga sedih. Apalagi Olganya nggak nongol-nongol di TV, pasti kan semua orang pada nungguin. Sedih lah. Baik banget, baik. Ya ramah, sama di TV, leluconnya gitu. Sama karyawan juga pada bercanda aja. Sama karyawan, sama dia kan ibaratnya bos kita. Dia sama sekali nggak ada jarak. Dari ya semoga aja sih Olga sih sembuh ya kan, kepengennya sih ya kayak dulu lagi lah, bisa masuk TV ya, bisa bercanda lagi sama temen-temennya, bisa menghibur sama semua masyarakat Indonesia lah. Itu di bulan puasa karena keadaan Olga juga memang masih di rumah sakit dan Jeng Ana itu masih ingat. Sedang tawaf, Olga itu telepon, ya. Olga itu telepon, Jeng Ana maaf mengganggu. Ya ini lagi tawaf, ya kan? Lagi tawaf. Jeng Ana doain Olga ya biar cepat sembuh. Jeng Ana jangan lupa bawain air zam-zam. Insya Allah, Jeng Ana itu air zam-zam itu khusus untuk Olga yang memang Jeng Ana bawakan. Tak heran bila banyak yang didera rindu setelah sebulan lebih Olga tak ada di tengah-tengah mereka. Pemilik nama asli Yoga Syaputra ini memang dikenal ramah, apa adanya dan gampang dekat dengan siapapun. Sejak pertama kali terjun ke dunia hiburan, pembawaannya selalu seperti itu. Demi mengejar impian menjadi artis, Olga bahkan sempat melakukan pekerjaan sebagai asisten pedangdut senior Rita Sugiarto dan Bertrand Antolin. Inilah pengakuan Rita dan Bertrand mengenai sosok Olga Syaputra. Waktu sama SMA, kalau Olga dulu sama sekarang mah sama aja. Sama aja udah sifatnya memang kayak gitu. Zaman dulu itu sebenarnya ada satu teman yang menyampaikan ke saya keinginan Olga untuk menemani saya gitu loh, kemana-mana gitu, kalau show, kalau saya pikir yang mana sih orangnya, kenalan dulu, ternyata lucu, happy, ya nyambung udah. Dia tuh kan salah satu yang ngefan banget sama saya. Kemudian lagu-lagunya juga hafal semua gitu loh. Saya pikir bohong nggak sih nih, dia bener-bener penggemar berat gitu. Ternyata hafal semua lagu-lagu saya gitu. Oh ya udah gitu juga cocok sama pribadinya pada saat itu kan ya. Satu orang yang berjasa dalam karir Olga pada saat Olga lagi susah ya Koko Bertrand ya kan. Yang nggak jadi jual kulkas kan Olga nggak jadi jual kulkas, terus tolong sama Koko. Gini, gue nggak bukan tipe orang yang mengingat-ingat gue pernah apa ya kan, pernah buat baik, buat jahat, mau buat berbuat sama siapa juga gue lupa kayaknya. Gini, maksud gue gini, saya bersyukur kalau ada di antara kita pasti kan pernah menanam kebaikan ya di kehidupan siapa gitu kan. Tapi termasuk gue salah satunya. Amin, ya kan. Tapi untuk seseorang yang selalu mengingat kebaikan seseorang, ya kan, I mean it's so sweet ya, it's so wonderful gitu, bahwa orang itu benar-benar berterima kasih ya kan. Itu yang jadi ya
Itu jangan bikin gue nangis lah. Oh, toyong. Ya maksud gue, it's sweet lah ya kan. Banyak gue lakuin kebaikan tapi malah orangnya jahat. Olga baik. Tidak hanya sempat menjadi asisten Rita Sugiarto dan Bertrand, di masa sebelum terkenal, Olga juga harus tinggal di rumah susun di kawasan Tebet, Jakarta Selatan. Setelah tenar, Olga tak lupa diri. Ia masih sering berbagi di panti asuhan di kawasan Tebet. Kini warga rusun pun merindukan Olga karena sejak sakit tak lagi muncul di layar kaca. Semuanya berharap Olga cepat mendapat kesembuhan dan kembali menghibur masyarakat. Pemirsa, di sini tempat kediaman Olga. Ya bisa dibilang rumahku istanaku. Tapi nanti kalau udah ke kamar Olga, rumahku gubukku. Pinjem ya sayang ya. Masa gue dipinjemin cobek kecil banget, emang gue mau bikin kutek? Gue mau nyambel kura. Ya udah nggak apa-apa deh. Masa kulkas dalamnya nggak ada apa-apa? Masa dalamnya dus doang, gila nggak? Tapi nggak apa-apa, ya kan? Yang penting punya kulkas. Dulu kalau setahu saya ya, Olga itu ngontrak di rumah rusun lantai 1 nomor 111. Setahu saya sebelum dia terkenal masih ikut lenong bocah ya kalau nggak salah. Nah, ya kalau saya sih gimana ya, kadang-kadang ya udah diberitakan sakit ya, kadang-kadang kelucuan itu kurang kalau nggak ada Olga. Itu lucunya pas lagi 17-an dia tampil nyumbang apa tuh ini. Nah itu aku bagus banget gitu loh. Nari, jukit itu lawak lah ini di pas 17-an, 17 Agustus. Itu berkesan banget itu, ya Allah, saya aja sampai ke tetangga berkesannya gimana ya, sampai kayak joget sampai kayak saya aja kan enggak itu tetangga saya sendiri yang tinggal di sini. Oh nggak taunya tetangga kita sendiri. Awalnya nggak tahu sama sekali. Kan pakai wig, pakai cewek lah, baju yang mau iniin. Itu yang benar-benar ya Allah berkesan banget, bagus banget ya gitu. Kini semua merindukan Olga kembali. Lantas seperti apa Olga di tengah-tengah orang-orang tercinta? Apa saja kejutan yang pernah diberikan Olga kepada orang-orang tercintanya? Saksikan Intens di segmen selanjutnya. Saksikan Intens, tentunya hanya di RCTI. Sebuah sahabat ternyata sangat merindukan Olga yang tengah terbaring sakit di Singapura. Mulai dari host dahsyat, karyawan restoran, hingga warga rusun tempat Olga dulu tinggal. Lalu seperti apakah Olga di tengah orang-orang tercinta? Seperti apakah Olga di mata Billy sang adik yang sangat mencintai Olga dan para sahabatnya? Lantas kejutan apa saja yang pernah dibuat Olga untuk orang-orang tercinta? Panas banget, Baji. Oh enggak, aneh yang ngerasain buat ente. Perhatian sama saya, kalau saya pulang malam aja dia suka nyariin di mana Yoga. Ya kalau manajer saya bahagia, saya juga bahagia. Lebih sukses terus, sehat, panjang umur. Sikap dan pembawaan Olga memang tak berubah. Meski sudah mendulang sukses dan popularitas sebagai artis termahal, ia tetap seperti Olga yang dulu, takut ke dokter. Layaknya masyarakat biasa, jika kakinya terkilir atau keseleo, Olga memilih tukang urut tradisional yang bisa dipanggil ke rumah. Tim Intens dulu pernah menyambanginya saat sedang dipijit karena kakinya terkilir keseleo tahun 2012 silam. Panas banget, Baji. Oh enggak,
Aneh yang rasain, bukan ente. Sok nangis aja. Jelas besi terangnya patah. Ini harus diistirahatkan. Iya, kaki aku tadi diobatin sama Pak Haji dari Bandung gitu loh. Pokoknya siapapun yang mau ngobatin saya mah ikhlas, ridho karena tujuannya kan pengen sembuh gitu loh. Laksana menabur cinta menuai kasih karena Olga memperlakukan orang lain dengan penuh cinta, semua orang pun menyayanginya. Lihat saja saat Olga jatuh sakit, Billy sang adik pun rela terjun ke dapur untuk memasak makanan spesial buat Olga. Hal itu dilakukan Billy karena ia sangat mencintai Olga. Engkau biarkan hambamu menangis karena kemurahanmu. Pemirsa Intens pasti pengen tahu saya pengen masak apa buat Olga. Jangan kemana-mana, tetap ikutin saya. Come on. Hanya bila dirimu ingin nyatakan cinta pada jiwa-jiwa yang lelah bila kekasihmu. Sekarang kita mau ngasihin langsung aja ke Olga. Yoga, spesial buat Yoga. Biar sehat, badan pun riang, hati pun senang. Ya sebagai bentuk kasih sayang terhadap kakaknya. Nih, ini anak baik. Ya alhamdulillah orang-orang yang dekat saya, di sekitar saya orang-orang baik. Karena kalau orang baik insya Allah dikelilingi sama orang-orang baik. Adik saya seneng gitu loh. Perhatian sama saya, kalau saya pulang malam aja dia suka nyari di mana Yoga. Udah pulang belum gitu. Saya cobain ini apa nih? Ini bakwan. Bakwan gimana gue mau sehat? Kasih makanan beginian, berminyak. Itu telur tuh begini. Tuh kan, lu songong lagi kan? Kenapa? Ini kan telur yang buat gue ntar bawa ke umum. telur bacaan. Kenapa lu ceplok? No, Dino. Juga lu ngambilin mana? Ini buat pengobatan gue telurnya. Itu lu ngambilin mana? Ini yang di lemari Yoga apa yang di kulkas? Di kulkas. Kita perlu 2 orang aja. Ketika aku berduka, kau selalu ada. Olga juga memperlakukan orang-orang tercintanya begitu istimewa. Tak segan-segan memberikan kejutan spesial di hari istimewa orang-orang yang dicintainya. Olga sengaja membangun rumah untuk kedua orang tuanya. Lalu di hari istimewa ulang tahun manajernya Mak Vera maupun Chan Kelvin dan Edric Chandra sahabatnya, Olga memberikan kejutan yang tidak disangka-sangka. Kejutan yang membuat orang yang menerimanya merasa sangat diistimewakan. Ya kalau manajer saya bahagia, saya juga bahagia karena manajer saya juga sebaliknya seperti itu. Dia pengen melihat saya bahagia gitu loh. Kalau boleh mau ngomong, ya mau ngomong sama Olga. Banyak artis mungkin udah jadi papan atas, banyak yang lupa kacang sama kulit, ya banyak. Tapi alhamdulillah Olga ibarat kata kita kita dibayar 500.000 loh. Alhamdulillah ya Ga, tambah gede ya Ga, amin, tambah berkah. Olga banyak bantu orang banget. Kita nangis bareng, kita susah bareng, kita ngomong, kalau apa-apa ngomong. Ada yang nggak seneng aja kita ngobrol berdua sampai urusan pacar ya Ga. Birthday to you. Siapa yang gue bawa? Ya. Ada mama. Sama bapak lo. Sengaja gue ngasih surprise buat lo. Silakan berdoa dan juga apa permintaannya mudah-mudahan kabulin Allah. Ya, saya berharap mudah-mudahan di umur yang alhamdulillah didoain muda ya, 26. Enggak apa-apa. Sebenarnya bukan 26, Pak. Berapa? Ini Pak Ibu. Tua saya, Pak. 29. Alhamdulillah ya. Terima kasih. Sama-sama, Cak. Sukses terus, sehat, panjang umur.
Kok gitu sih? Lepas dari kisah tadi, maka inilah sederet kabar tak kalah panas terbingkai dalam Inten Hot News hari ini. Dari kabar duka Umi Pipik kehilangan ayah tercinta di Semarang, Jawa Tengah, hingga kisah Jessica Iskandar yang sudah menikah. Seperti apa kisah lengkapnya? Saksikan Intens di segmen berikutnya. Saksikan Intens, tentunya hanya di RCTI. Kisah tak kalah panas mengisi Intens Hot News hari ini. Di antaranya kabar duka ayahanda Umi Pipik meninggal dunia dan Jessica Iskandar yang sudah menikah. Seperti apa kisah lengkapnya? Simak dalam Intens Hot News setelah yang berikut ini. Maka inilah sederet yang mengisi Inten Hot News hari ini. Duka kembali menghampiri Pipik Dian Irawati, istri almarhum UJ. Wanita yang akrab disapa Umi Pipik ini ditinggal pergi untuk selamanya oleh ayahanda tercinta, Haji Imam Martono bin Marjani kemarin. Ayahanda Umi Pipik menghembuskan nafas terakhirnya kemarin sekitar pukul 18 di Semarang, Jawa Tengah. Beberapa jam sebelumnya setelah mendapat kabar sang ayah kritis, Umi Pipik terbang ke Semarang untuk memastikan kondisi sang ayah. Saat tahu sang ayah meninggal, Umi Pipik pun langsung menguntai doa di media sosial untuk ayahnya yang juga menyusul UJ suaminya. Maka inilah doa Umi Pipik untuk almarhum ayahnya tercinta. Ya Allah, aku selalu menjalani semua rentetan ujianmu dengan senyum. Episode panjang dalam kehidupanku atas semua ujian ini, aku terima dengan tawakal. Duhai Allah, suamiku milikmu, bapakku milikmu. Aku tidak mempunyai hak apapun atas diri mereka. Bila boleh meminta padamu dalam rasa gemuruhku, tempatkan mereka di sisi terbaikmu. Ampuni dosanya, terima amal baiknya. Amin. Ya karena dari semalam itu dapat kabar karena bapak saya udah kritis banget, udah pakai oksigen gitu ya, dan sudah muntah dan muntahnya juga sudah hitam, dan dokter sih nggak menyarankan di ICU karena kalau ICU kan hanya akan kecanduan dengan alat saja ya, tapi karena kondisinya sudah lemah dan ya sudah, saya semalam nggak mungkin langsung ke bandara karena memang tiket nggak ada dan rencana memang pagi ini baru mau berangkat. Tadinya siang karena pagi mau ke resepsi ini dulu kan, terus undangan dulu baru terus ke ulang tahun dia gitu. Cuma karena saya pikir udah deh, harus segera ke sana. Semua sudah kumpul, bahkan semua adik-adiknya bapak saya, kakak semua udah pada di rumah sakit semua. Maka dari tadi udah keep kontak terus kan, udah telepon terus. Saya tiket jam berapa segala macam, mereka udah ini. Bentar-bentar nanya kondisi. Berharapnya kan pasti panjang umur, bahkan Allah kan yang maha memiliki, maha mengatur, maha segalanya ya sudah tawakal aja. Meninggalkan tanah air dan kemudian beredar foto-fotonya di dunia maya dengan perut membuncit seperti tengah hamil 5 bulan, Jessica Iskandar dipastikan telah menanggalkan status lajangnya. Kepastian itu didapat dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta. Jessica menikah dengan pria berkebangsaan Jerman 11 Desember tahun lalu di Gereja Yesus Sejari di Jakarta Pusat. Pernikahan itu dicatatkan di catatan sipil pada tanggal 8 Januari 2014. Jessica Iskandar yang warga negara Indonesia, penduduk Jakarta, telah menikah dengan seorang laki-laki berkewarganegaraan Jerman bernama Ludwig Erbrach von Wolf
Waltz. Mereka sebelumnya sudah menikah secara gereja di Gereja Yesus Sejati di Jalan Samanhudi nomor 23 Jakarta Pusat pada tanggal 11 Desember 2013. Berkasnya itu suaminya datang ya dengan salah satu orang abangnya, saudaranya. Kemudian pencatatannya sendiri dilaksanakan di luar balai. Talenta terunik dari seluruh Indonesia, tak terduga dan menyebarkan. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, teraktual yang kami sajikan hari ini. Saya Mila Rahmawati pamit dan terus saksikan Intens setiap hari Senin sampai Jumat pukul 9.30 waktu Indonesia Barat, Sabtu Minggu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, tentunya hanya di RCTI. Baru ku sadari perjalanan cinta kita setiap kali saling menyakiti. Tidakkah kau pikir betapa gelapnya hati bila selalu